innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai majelis ilmu kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita di pagi yang cerah ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Kita duduk di majelis ilmu dan kita rasakan seolah-olah kita benar-benar hadir. Kita berkumpul dalam satu ruangan, ya. Kita niatkan untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaan dan kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya sebagai para penuntut ilmu. Pada hari Kamis ini, pada pertemuan yang ke-34 ya, insya Allah ini pertemuan yang insya Allah tinggal 3 pertemuan lagi. Kita akan menyelesaikan program kita yang alhamdulillah selama kurang lebih 3 bulan, hampir 3 bulan kita akan menyelesaikannya. Alhamdulillah tanpa kendala apapun, semuanya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga apa yang kita lakukan ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kita semuanya diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Desember tahun 2021, kita akan melanjutkan kajian atau pengkajian kitab Al-Hikam, karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Ya, terlebih dahulu kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau dan juga kepada guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada murid-murid beliau, kepada guru-guru kita juga yang telah mengajari kita ilmu, yang telah membimbing kita, kepada orang tua kita semuanya, ya, kepada semua yang telah berjasa kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmah kita pada pagi hari ini adalah hikmah yang ke-18, ya, yang berbunyi qala Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata, ihalatuka al-a'mala ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Menundanya engkau akan amalan-amalan, ya, atas adanya kelapangan, padahal ada kelapangan, ya, ada kesempatan dalam kondisi sehat, ya, bisa untuk melakukannya, tapi kita tunda lah, nanti sajalah,
ya. Nah, kita mau belajar, ya, udah ada dibuka pendaftaran. Ah, nanti sajalah bulan depan atau nanti sajalah tahun depan, ya. Padahal kita enggak tahu bulan depan apakah umur kita masih ada atau tidak. Bulan depan apakah kita masih sehat atau tidak. Ya, kita menunda dan menunda, ya, terhadap amalan-amalan yang ada kesempatan kita melakukannya, ya. Maka orang yang seperti itu merupakan suatu tanda kebodohan. Kenapa tanda kebodohan? Karena dia tidak tahu apakah besok masih diberi umur atau tidak. Nah, jadi dia tidak tahu apakah besok masih diberikan kesehatan atau tidak. Dia mengira, ya, yakin bahwa besok masih ada umur, besok masih sehat, masih kuat. Padahal belum tentu seperti itu. Makanya orang yang meyakinkan dirinya dia itu besok masih ada umur, ini adalah tanda kebodohan. Padahal, ya, umur tidak ada yang tahu. Kita meninggal tidak ada yang tahu. Kesehatan pun seperti itu. Jadi takdir itu masih rahasia, masih misteri, ya. Kenapa kita yakin bahwa besok masih bisa melakukannya? Nah, maka seorang muslim yang cerdas adalah yang senantiasa, ya, mengejar, ya, mendahulukan amalan-amalan akhiratnya. Ya, kalau bisa lakukan sekarang, dia lakukan sekarang, jangan tunda-tunda gitu. Ya, selagi ada kesempatan, selagi ada kesehatan, ada umur, lakukanlah sekarang gitu. Jangan tunda-tunda nanti. Ya, anak muda terutama, ya. Ketika masih muda belajarlah yang banyak, ya, beramallah yang banyak. Karena ketika sudah tua maka, ya, berat, ya. Belum tentu dia umurnya sampai tua juga. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya ketika ada kesempatan untuk melakukan amalan-amalan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia di muka bumi ini, kita diciptakan di muka bumi ini, apa sih tujuannya? Apa tugas kita di bumi ini? Kenapa kita ada di muka bumi ini? Ya, pernahkah kita bertanya pada diri kita masing-masing, kenapa kita ada di sini? Untuk apa kita di sini? Gitu. Kita berasal dari mana? Ya, kita dari mana dan kita untuk apa di sini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kemudian setelah dari sini kita akan meninggal, kita akan kemana? Ya, apa yang harus kita bawa dari kehidupan dunia ini? Gitu. Nah, kita harus bertanya pada diri kita pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kita harus bisa menjawabnya dengan tepat. Ya, kalau kita sampai salah menjawabnya, maka akan berimplikasi pada, ya, perbuatan kita setiap hari, hari-harian kita. Orang-orang yang tidak berpikir, ya, dengan apa alasan dia hidup di dunia ini dan akan kemana, maka, ya, dia seenaknya sendiri. Ya, di dunia ini santai-santai saja. Di dunia ini, ya, berbuat yang haram biasa-biasa saja. Gitu. Dia tidak beribadah biasa-biasa saja. Ya, tetapi orang yang tahu tujuannya di muka bumi ini, ya, orang yang merantau, seumpama merantau ke kota besar, ke Jakarta untuk mencari nafkah, untuk mencari harta, ya. Di kota besar itu dia hanya sementara, dia hanya mengumpulkan modal agar dia bisa bangun rumah di kampung halamannya, dia bisa menghidupi keluarganya, bisa mensejahterakan dirinya dan keluarganya, ya. Ketika dia sudah punya modal besar, sudah punya tabungan banyak, maka di rumah, di kampung halamannya dia bikin rumah, dia beli kendaraan, dia beli perabotan, begitu. Nah, di kota dia mungkin hanya ngontrak saja, ya. Mungkin di kota dia hanya ngontrak rumah yang kecil gitu, ya. Hidup ala kadarnya, ya.
Kenapa? Karena dia tahu di tempat perantauan bukan tujuan utamanya. Maka dia hemat, ya, kemudian dia menabung, ya. Dan kehidupan utamanya di kampung halamannya. Nanti di kampung halamannya dia beli tanah yang luas, beli sawah yang luas, bikin rumah yang megah, ya, yang bertingkat, beli kendaraan, perabotan, dan semuanya untuk kehidupan nanti ketika sudah tua. Nah, begitupun ketika kita di dunia ini. Di dunia ini kita sementara. Ya, kehidupan utama kita nanti di akhirat sana, di surga sana. Ya, maka di dunia ini maka kita tidak boleh kita terus bersenang-senang terus, tidak mengumpulkan bekal-bekal kita, tidak membangun rumah kita nanti di akhirat, tidak menabung untuk akhirat. Maka di dunia ini orang yang cerdas adalah orang yang menabung untuk kehidupan nanti di akhirat, yang membangun rumahnya nanti di akhirat, membangun istananya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara banyak beribadah, dengan cara banyak bersedekah, banyak berwakaf, berinfak begitu. Karena kehidupan utamanya adalah nanti di akhiratnya. Di dunia ini, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, tidak dia umbar-umbarkan sebagaimana orang yang merantau ke kota, dia tidak berfoya-foya di kota, ya, dia hemat, kemudian dia menabung, ya, dia tidak hambur-hamburkan uangnya di kota. Nah, itulah orang yang paham dengan kehidupan, orang yang cerdas, ya. Kebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang menghambur-hamburkan hartanya di tempat perantauannya. Orang yang sedang merantau, begitu ada kesempatan, proyek besar, pekerjaan baik, dia ambil, ya, dia ambil karena belum tentu nanti datang kesempatan berikutnya, belum tentu dia mendapatkan tempat yang layak, begitu. Nah, inilah. Maka tugas kita di dunia ini adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah, ya, Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah, ya, supaya menghamba kepada aku, menghamba kepada Allah. Nah, ini tujuan utama kita di dunia ini yang sementara, yang hanya tempat merantau kita, ya, bumi ini adalah tempat merantau kita, kampung halaman kita adalah nanti di akhirat, ya. Maka di tempat perantauan ini kita harus mencari, ya, proyek-proyek akhirat yang sebanyak-banyaknya. Harus banyak menabung untuk akhirat, tabungan akhirat, yaitu infak, sedekah, zakat, ya, harus banyak bekerja dengan ibadah gitu. Ya, beribadah sebanyak-banyaknya untuk membangun istana kita nanti di akhirat. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rizki. Allah tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Ya, Allah tidak menugaskan manusia di dunia ini untuk terus bekerja, bekerja dan bekerja. Ya, Allah tidak butuh makan. Allah tidak butuh rizki dari kita. Ya, justru kita ya yang membutuhkan rizki dari Allah. Gitu. Nah, jadi kalau kita selama hidup kita lebih mementingkan kehidupan materi, lebih mementingkan pekerjaan kita, lebih mementingkan proyek-proyek dunia, ya, kita harus berintrospeksi lagi, ya. Apalagi kalau sama sekali tidak ada porsi untuk akhiratnya, gitu ya. Maka harus muhasabah. Kita harus muhasabah, introspeksi, ya. 24 jam waktu yang Allah berikan setiap hari kepada kita semuanya lebih banyak untuk apa? Apakah lebih banyak untuk bekerja, ya, lebih banyak untuk mencari nafkah, mata pencaharian, lebih banyak untuk kehidupan dunia, atau lebih banyak untuk mencari bekal-bekal akhirat, ya?
lebih banyak untuk mencari bekal-bekal akhirat. Ya, contohnya saja kalau kita diutus oleh kantor kita, ya, kamu tolong ya, ini ada tugas keluar kota atau tugas keluar negeri, ya. Kamu tolong ini selesaikan ada masalah di kota A gitu. Nah, seluruh kebutuhan kamu dipenuhi ya dari kantor, ya, tempat tinggal, makan minum, kemudian perjalanan, ya, transportasi, semuanya sudah di cover semuanya. Asalkan kamu harus melakukan tugas dengan sebaik-baiknya di kota A tersebut. Nah, maka orang tersebut sudah, jangan berpikir kemudian ketika di kota tersebut kemudian dia malah ya mencari pekerjaan lain gitu ya. Sibuk dengan yang lain, bukan sibuk dengan tugasnya. Tugas utamanya apa? Dia menyelesaikan masalah di kota tersebut, di kota A itu. Contohnya dia seorang ya yang suka mengaudit bank gitu ya. Mengaudit bank. Nah, dia itu tukang audit ke kota A itu. Audit itu bank-bank di sana. Bukannya dia mengaudit malah jualan sumpama. Malah berdagang ya. Sedangkan tugas utamanya dia tinggalkan. Padahal dia di cover seluruh kebutuhannya dari kantor. Gitu. Nah, itu sama seperti manusia yang seluruh kebutuhannya di cover oleh Allah. Ya, mulai dari makanan kita, minuman kita, kesehatan kita, seluruh anggota tubuh kita yang sehat ya, di cover semuanya oleh Allah. Ya, tugas kita itu apa? Tugas kita adalah menyembah kepada Allah. Malah kita sibuk dengan yang lain. Malah kita sibuk dengan dunia, malah kita sibuk dengan pekerjaan. Memang kita harus bekerja untuk mendapatkan nafkah sebagai asbab, sebagai sebab atau wasilah untuk mendapatkan rezeki, benar. Tetapi akhirat jangan dilupakan ya. Jangan sampai dunia kita, pekerjaan kita mengalahkan tugas utama kita yaitu akhirat. Gitu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka amalan yang paling besar ya bagi seorang hamba, bagi seorang hamba Allah adalah, kata Rasulullah ya, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ya, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Lalu beliau menjawab, bersedekah selama kamu masih sehat. Ya, selama kamu masih sehat. Masih sehat, biasanya kan orang kan tidak malas untuk bersedekah. Ya, dia bersedekahnya nanti kalau sakit. Aduh, saya sakit. Aduh, ini gimana nih obatnya? Ini gimana biar sehat? Akhirnya dia bersedekah. Kata Pak Ustadz, dengan bersedekah nanti bisa sembuh. Nah, ini motivasinya karena apa? Karena ingin sehat. Ya, ya itu berpahala juga. Tetapi yang lebih berpahala, lebih tinggi besar pahalanya adalah ketika kita dalam kondisi sehat. Kita nggak butuh apa-apa kecuali balasan dari Allah. Ya, dan dalam kondisi bakhil, ya kita berat mengeluarkan uang kita. Lawan nafsu itu. Ya, lawan, kita suka cinta dengan dunia, lawan rasa cinta itu. Kalau nggak kita latih ya, terus kita genggam ya, erat-erat harta kita ya, selamanya akan selalu bakhil. Ketika dalam kondisi miskin, waduh, ketika kita seumpama dalam kondisi kekurangan, sedekah pahalanya lebih besar ya. Pahalanya jauh lebih besar. Ya, suatu ketika ada di Yaman ada seorang ulama ya. Dia sangat baik sekali. Ya, setiap ada orang yang datang dikasih jamuan yang beraneka ragam. Dia suka memberikan makan kepada orang-orang fakir gitu ya. Menyembelih ratusan bahkan ribuan kambing untuk menjamu orang-orang ya. Sedekahnya jor-joran, luar biasa, sangat dermawan sekali. Nah, suatu ketika ada ulama yang bertanya, wahai apa namanya, Bapak atau laki-laki, Bapak ini dermawan sekali, Pak. Tidak ada orang yang lebih dermawan dari Bapak. Sedekahnya luar biasa ya. Maka kemudian Bapak tersebut mengatakan ada yang lebih dermawan daripada saya gitu.
Siapa itu? Si fulan, ya, ada di daerah, kalau tidak salah di daerah Hadramaut. Dia adalah kakak saya. Dia jauh lebih dermawan daripada saya. Ya, mendengar ya perkataan dia, langsung orang tersebut nyari ya orang kakaknya itu, namanya fulan, tinggalnya di sini-sini ya. Setelah ke sana, kemudian ketemu dengan orangnya, kemudian bertamu gitu. Ketika bertamu, ya dia mungkin mengira ketika ditamu kan dijamu dengan makanan yang banyak, yang mewah, mahal gitu ya. Ternyata ketika ditamu hanya dikasihkan setengah roti ya, dan hanya dikasihkan air putih saja. Ini gimana, katanya ini orang paling dermawan. Kok saya bertamu hanya dikasih setengah roti saja gitu. Kemudian setelah dia ngobrol, makan gitu ya. Kemudian tanya, katanya Anda ini orang paling dermawan, lebih dermawan dari fulan ini yang adik Anda di sana. Kemudian dia menjawab, iya benar, saya dermawan. Kenapa? Karena harta saya, makanan saya hari ini sebenarnya hanya satu roti ini saja, satu lembar roti ini saja. Dan saya punya istri, saya punya anak, ya. Asalnya ini satu roti mau dimakan bersama-sama, tetapi karena Anda datang sebagai tamu, kami harus menghargai tamu, maka kami bagi setengah dari makanan kami hari ini untuk Anda. Ya, kami berinfak dengan setengah harta kami. Sedangkan adik saya yang di sana itu hartanya berlimpah ruah, ya. Mungkin dari infak ratusan kambing yang disembelih, mungkin itu hanya 0,0% dari hartanya, ya. Maka secara zahir mungkin dia itu sangat dermawan, tetapi sebenarnya baru sekian persen dari hartanya. Sedangkan saya 50% dari harta saya atau dari makanan yang saya miliki, ya, tabungan yang saya miliki, ini saya sedekahkan ke Anda. Maka lebih dermawan siapa? Gitu. Nah, jadi sebenarnya yang lebih dermawan itu kita melihat kepada kondisi kita. Pahala ibadah yang kita lakukan tergantung kondisi kita. Semakin berat kita untuk berinfak, beribadah, itu semakin besar pahalanya. Ya, ketika kita berat sekali untuk ngaji, tapi kita paksa, ya kita tekan terus, kita dorong nafsu ini kita paksa, ya, maka pahalanya semakin besar. Itu sulit, ya, tidak paham-paham, tidak hafal-hafal pelajaran, tapi terus kita bersemangat, ya, maka pahalanya semakin besar. Kita mau berinfak, tetapi kita sangat cinta dengan harta kita, ya, kita lawan nafsu itu, ya, padahal kita dalam kondisi kekurangan seumpama, itu pahalanya lebih besar daripada ketika kita dalam kondisi kita kok dalam kondisi seumpama dalam kondisi kesusahan. Dan orang dalam kondisi kesusahan mungkin ketika maksudnya dalam kondisi sakit seumpama, dia berinfak ya biasa aja karena memang dia butuh, ingin sembuh gitu. Nah, ini dalam kondisi sulit, ya. Dia ingin kaya tetapi harus berinfak. Nah, ini pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang dalam kondisi mudah untuk mengeluarkannya itu. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan kamu baru berkata, ya. Jangan kamu tunda-tunda amal, jangan kamu tunda-tunda infak, sedekah, wakaf. Ada kesempatan, seumpama ada pesantren butuh ini bangunan, butuh semen, butuh pasir, langsung kasih aja. Karena kita tidak tahu kapan kita itu akan dipanggil oleh Allah. Ya, dia tunda-tunda, oh nanti dulu saya infaknya, nunggu ini, saya punya proyek ini nih, saya mau pakai dulu uang ini. Nanti kalau saya berhasil proyek itu, nanti saya mau infak, udah terserah mau minta apa, berapa juta pun saya kasih, berapa ratus juta pun saya kasih, tapi asalkan saya mau ini proyek ini goal dulu. Itu dia tunda-tunda. Itu akhirnya ketika sudah goal seumpama, dia tunda lagi, nanti dulu saya mau bikin yang satu, ya,
Begini yang lain lagi, sampai kapan dia akan menunda-nunda terus. Akhirnya kemudian dia meninggal, ya sudah tidak ada harta yang ya bisa dia infakkan, hartanya menjadi apa? Rebutan anak-anaknya, menjadi warisan anak-anaknya, tidak ada yang menjadi tabungan akhiratnya. Tapi orang yang paham bahwa harta yang sesungguhnya yang dia miliki adalah yang dia infakkan, dia akan infakkan terus, infakkan. Ya, selama ada kesempatan. Begitu. Ya. Nah, kenapa orang itu dikatakan bodoh? Ya, orang-orang yang menunda amal solehnya, kenapa dikatakan bodoh? Maka jawabannya adalah, bisakah kita jamin nyawa sampai hari esok? Nantilah besok saja, nantilah minggu depan. Ayo Bapak Ibu berinfak, nantilah besok saja, minggu depan. Ayo Bapak Ibu ikut majelis taklim, pengajian. Nanti dululah, saya masih nanti nunggu bulan depan. Nanti. Ayo Bapak Ibu anak-anaknya masuk pesantren. Jangan tahun inilah, tahun depan saja. Ayo Bapak Ibu, ada ajakan-ajakan. Ya, ada tawaran-tawaran, kesempatan untuk beribadah. Jangan tunda sampai hari esok. Jangan tunda sampai nanti, karena umur tidak ada yang bisa memastikan, ya. Umur tidak bisa yang mengetahui sampai kapan, ya. Maut selalu mengintai kita. Ada kebaikan sekarang, lakukan. Jangan tunda-tunda nanti. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin kita mengedepankan aktivitas bisnis kita atau hal-hal yang bersifat duniai seraya kita menunda kewajiban-kewajiban inti, yaitu ibadah kepada Allah. Ya, kenapa kita menunda-nunda kewajiban inti, padahal yang menanggung kehidupan kita adalah Allah, menanggung rizki kita adalah Allah. Seperti tadi, orang yang diutus untuk mengaudit ya bank-bank yang ada di kota A sumpama. Dia sudah ditanggung oleh kantor. Ya, makan minumnya, tempat tinggalnya, transportasinya sudah ditanggung. Maka dia fokus untuk mengaudit bank-bank yang ada di kota tersebut. Jangan malah dia sibuk dengan yang lain. Manusia diutus di muka bumi ini, diciptakan di muka bumi ini, tugas utamanya beribadah kepada Allah. Jangan malah dia sibuk dengan yang lain. Ya, Allah sudah menanggung seluruh rizkinya. Itu. Maka bodoh orang yang malah sibuk dengan hal yang lain. Ya, sibuk dengan dunia dan dunia. Yang ketiga, akhirat ini lebih baik daripada dunia. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, akhirat ini kekal kehidupannya. Akhirat ini selama-lamanya. Kenikmatannya tidak ada ujungnya. Sementara di dunia kenikmatannya hanya sementara. Kenapa kita ngejar-ngejar yang sementara dan mengorbankan yang selama-lamanya? Kita ngejar-ngejar pekerjaan kita, ngejar-ngejar harta, ngejar-ngejar nafkah. Ya, sedangkan ya untuk akhirat kita tidak kita kejar-kejar. Padahal akhirat lebih baik, akhirat itu selama-lamanya daripada dunia. Gitu ya. Kenikmatan di dunia ini kenikmatan yang semu, kenikmatan yang sementara. Ya, makan ya enaknya tidak seberapa dibanding nikmatnya makanan di akhirat di surga. Ya, menikah kenikmatannya hanya sedikit, ya. Lebih nikmat kenikmatan nanti dengan bidadari atau bidadara di surga itu. Dunia ini tanah rantau, ya, untuk mengumpulkan bekal, membangun istana nanti di kampung halaman kita. Kita di dunia ini kita sedang merantau mengumpulkan ya bekal untuk nanti di kampung halaman kita. Seperti orang yang sedang merantau ke Jakarta, orang merantau ke kota besar Surabaya atau ke luar negeri, ya. Di sana itu dia sementara saja. Jangan masalah dia berfoya-foya menghambur-hamburkan uangnya, ya, atau dia santai-santai saja menikmati kehidupan. Tidak. Dia harus hemat, dia harus bekerja bekerja, mencari proyek-proyek yang baik. Dia tabung uangnya,
membangun rumah di kampung halamannya. Begitupun kita di dunia ini, maka kita jangan berfoya-foya, menghambur-hamburkan waktu kita, ya kita sibuk dengan dunia. Ya. Yang harus kita lakukan adalah mencari bekal-bekal untuk akhirat kita. Ini. Maka orang bodoh, orang yang merantau di kota besar, tetapi dia malah tidak mencari bekal untuk membangun di kampung halamannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, di zaman fitnah ini maka segerakanlah amal soleh kita. Badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah kalian semuanya untuk melakukan amal-amal soleh, jangan tunda-tunda. Ya, ada kesempatan lakukan, ada kesehatan lakukan, ada waktu lakukan langsung. Ya, jangan ditunda-tunda. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Nanti akan datang, ya, dan sekarang sudah, ya, akan datang potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di zaman sekarang kita itu, ya, akan disibukkan dengan kesibukan-kesibukan dunia, ya. Kita lihat di HP banyak sekali kesibukan-kesibukan, ada Facebook, ada WA, ada macam-macam yang orientasinya bukan akhirat, ya, kecuali kalau orientasinya akhirat, ya, untuk belajar bagus, untuk akhirat. Kita akan sibuk dengan jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana, hanya orientasinya dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia saja. Ya, ada tawaran-tawaran dunia dan lain sebagainya. Makanya seperti kaki ta'im minal lailil mudlim, itu semuanya kegelapan-kegelapan. Ya, kegelapan-kegelapan. Sehingga orang mudah tergoda untuk melampiaskan hawa nafsunya di sana. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Hingga ada orang yang ketika pagi mungkin dia dalam kondisi beriman, ketika sore dia sudah kafir. Kenapa? Karena betapa godaan-godaan di akhir zaman ini sangat luar biasa. Ya, anak kita harus kita jaga keimanannya, harus jaga agamanya, harus jaga sholatnya. Ini. Karena kalau salah pergaulan sedikit saja, ya bisa terbawa dengan pergaulan bebas. Ya, kita tidak tahu di semua anak kita merantau ke kota besar gitu, ya, ke luar kota, apa yang dilakukan, maka harus benar-benar dijaga, tanamkan akidah yang baik. Ya, kalau masih kecil dimasukkan ke pesantren agar dia punya pemahaman agama yang mapan, keimanan yang kuat, kesehariannya adalah keseharian ibadah-ibadah. Itu. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya, ada yang menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Ya. Nah, sekarang kadang kita bingung mau ikut ustadz yang mana, ustadz yang ini atau yang itu. Ustadz ini bilang boleh, ustadz itu bilang nggak boleh, gitu. Karena ada sebagian, ya, ustadz-ustadz yang memang, ya, dibayar. Kamu tolong bilang ini, ya, ini boleh, nanti kamu dibayar ini, gitu. Yang mengatakan, oh nggak apa-apa itu, sholat 5 waktu itu nggak ada di dalam Al-Quran, nggak perlu sholat itu. Ya, itu bisa jadi dibayar untuk apa? Untuk menghancurkan umat Islam, terutama di Indonesia ini. Ya, orang-orang yang imannya lemah, oh ya nggak usah sholat. Atau ada yang mengatakan jilbab itu nggak wajib itu, nggak perlu pakai jilbab, nggak apa-apa. Rambutnya terurai, ya, itu kan keindahan. Nah, itu ada, ya, orang-orang yang menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia seperti itu. Dia rela untuk mengatakan seperti itu. Nah, ini. Nah, maka hati-hati dia zaman sekarang ini bagaimana solusinya, yaitu kita belajar dan harus belajar dari orang-orang yang benar-benar dia itu takut dengan Allah. Orang-orang yang tidak hanya berilmu tetapi juga dia takut kepada
Allah, sehingga pendapat-pendapatnya tidak nyeleneh gitu. Ya. Ada di antara apa namanya orang yang menyebabkan hancurnya Islam ada 3 ya. Di antara yang menyebabkan hancurnya agama Islam ini di antaranya adalah zallatul alim, yaitu terplesetnya orang alim, terplesetnya ulama. Artinya apa? Pendapatnya itu nyeleneh, ya. Pendapatnya itu aneh-aneh gitu. Menyisihi pendapat para ulama itu. Makanya di zaman fitnah seperti ini Bapak Ibu, banyaklah belajar dan ikutilah ya jamaah ahlus sunnah wal jamaah, kelompok yang mayoritas. Kata Rasulullah, alaikum bisawadil a'zam. Berpegang teguhlah kalian dengan kelompok mayoritas, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Di dunia ini siapa mayoritas? Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Karena itulah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman fitnah seperti ini. Kita bingung mau ikut kelompok mana, maka ikutlah kelompok yang mayoritas. Bagaimana cara melihat mayoritas? Jangan melihat satu Indonesia doang, tapi lihat seluruh dunia. Akidahnya seperti apa, ya fikihnya seperti apa, gitu. Mayoritasnya itu siapa? Seluruh dunia, ya bukan di Indonesia saja atau di kota saya saja. Oh, kebanyakan tetangga-tetangga saya ikutnya aliran ini. Ya udah berarti aliran itu yang benar. Enggak. Kita lihat seluruh dunia itu akidahnya kemana, ya, gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya. Nah, manusia ini akan selalu rakus ya, rakus dengan dunia. Menunda-nunda amalan akhirat, dia ingin mengejar-ngejar amalan-amalan dunia. Di dalam sebuah hadis dijelaskan dari Atha, beliau berkata, sami'tu Ibnu Abbas, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul. Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, laukana libni Adam wadian min mal labatago salisan. Manusia itu seandainya punya 2 lembah isinya semuanya harta, ya. Bapak Ibu punya 2 lembah isinya harta semua, isinya uang semua, isinya emas semua. Labatago salisan. Pasti dia menginginkan untuk yang ketiganya. Ya, kita nggak akan pernah puas, Bapak Ibu. Udah punya ini pengen yang lain lagi, ini pengen lagi, nggak akan puas-puas harta kalau kita kejar-kejar, tidak akan pernah puas. Maka cukupilah dengan kebutuhan kita. Kita udah cukup ini segini, ya bisa kita itu beribadah, kita bisa hidup dengan harta segitu. Maka yang lebih utama adalah kita mencari bekal-bekal akhirat. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang mengisi mulut atau perutnya manusia, anak Adam, melainkan tanah. Dia akan puas nanti ketika sudah mati. Ketika sudah diisi dengan tanah. Itu. Wa yatubu Allah ala man tab. Dan Allah akan memberi taubat kepada orang-orang yang bertaubat. Ya, kita harus sadar bahwa ya yang memuaskan diri kita itu ibadah kepada Allah, menjadikan kita tenang, menjadikan kita bahagia. Kalau yang kita kejar-kejar terus adalah dunia, adalah harta, maka tidak akan ada puasnya gitu. Nah, karena harta sesungguhnya manusia itu bukan adalah apa? Harta yang kita yang menjadi milik kita yang sebenarnya itu yang mana? Di dalam sebuah hadis dijelaskan an mutarrif an abi, dari mutarrif, dari bapaknya radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca surah Al-Hakumut Takatsur, ya, telah melalaikan kalian semuanya, yaitu memperbanyak harta, ya, pekerjaan kalian, ya, mencari harta sebanyak-banyaknya, itu semuanya telah melalaikan kalian dari Allah. Qala, Rasul bersabda, yaqulu ibnu Adam mali, ya. Anak manusia akan mengucapkan hartaku, hartaku, ya, yang selalu difikirkan, diucapkan adalah hartaku, rumahku, tanahku, sahamku, tabunganku, selalu itu.
Wahalaka ya ibna Adam min malika illa ma'akal. Padahal apa? Tidaklah bagi ibnu Adam dari hartanya kecuali yang dia makan. Harta sesungguhnya dia adalah yang dia makan. Fa'afnait. Lalu menjadi kotoran. Gitu ya. Itu harta kita yang sebenarnya yang kita makan. Ya, kita sehari makan paling banyak berapa kali sih? Ya, paling tiga piring kan, 3 kali makan pagi, siang, sore gitu. Ada juga yang 2 kali gitu. Ada juga yang mungkin 4 kali, itu pun udah kenyang sekali, apalagi 5 kali. Itu kita nggak sampai sehari itu makan sampai ya 10 kilo beras, nggak mungkin ya, berat nggak mampu diri kita. Maka sebenarnya harta kita adalah yang kita makan dan akan menjadi kotoran. Au labista, atau yang kita pakai baju ini nih, ya kita pakai ini harta kita, ya, atau mungkin rumah kita, kendaraan kita, fa'ablait, lalu akan menjadi rusak, pakaian pun akan menjadi rusak gitu ya. Rumah akan menjadi rusak, kendaraan akan rusak. Au tasaddaqta fa'amdait, atau yang kamu sedekahkan lalu itulah yang akan tersisa itu. Kalau yang kita gunakan akan rusak, yang kita makan akan menjadi kotoran, dan yang terakhir yang kita sedekahkan akan tersisa, akan menjadi tabungan kita. Itu harta hakiki manusia. Harta sesungguhnya kita. Lah Pak Ustadz, yang di tabungan gimana? Yang di bank gimana? Ya Pak Ustadz, ini tanah yang di kota ini gimana? Itu sebenarnya belum menjadi harta kita karena belum kita gunakan. Itu bisa saja kita meninggal sekarang, udah itu bukan menjadi milik kita lagi karena belum kita nikmati kan. Kalau makanan sudah kita makan, nikmatnya makanan pun paling berapa menit gitu kan. Kita makan paling berapa menit. Baju sudah kita nikmati. Baju itu kan mungkin berapa, mungkin setahun atau 2 tahun atau berapa. Setelah itu sudah tidak bisa dinikmati lagi. Rumah juga sama. Ya, kita nikmati berapa tahun saja paling. Nah, yang kekal abadi adalah yang kita sedekahkan, itu harta kita. Coba kita berpikir, kita lebih banyak ya menggunakan harta kita pada mana? Pada makanan kah? Atau pada baju kah? Atau pada kendaraan, rumah, atau apa? Ya, jalan-jalan, setelah sudah selesai ya udah. Nah, yang kekal abadi yang tersisa akan kita gunakan adalah yang kita sedekahkan begitu. Harta yang menganggur ya seolah-olah itu bukan harta kita. Karena tidak, harta itulah yang memberikan manfaat kepada kita. Ada yang manfaatnya sebentar, ada yang manfaatnya selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dari situlah jangan kita berpanjang angan-angan. Oh, nanti saya akan beli ini, nanti saya akan tinggal di sini, nanti saya akan ini, akan itu, dan seterusnya. Itulah panjang angan-angan ini. Orang yang panjang angan, ya angan-angan, nanti saya angin-angin, nanti deh kalau saya sudah banyak uang saya akan sedekah. Kalau saya sudah kosong waktunya saya akan belajar. Kalau selalu kalau itulah orang yang panjang angan-angan. Padahal apakah dia bisa meyakinkan besok ada umur? Apakah dia bisa meyakinkan besok dia masih sehat, dia masih bisa berjalan, ya, atau dia sakit, ya, atau besok udah nggak ada kesempatan lagi. Nah, itulah manusia selalu berpanjang-panjang angan-angan. Dan panjang angan-angan ini adalah pangkal dari segala keburukan. Sesungguhnya angan-angan yang kosong adalah sumber dari segala macam perilaku yang jelek dan perbuatan yang jauh dari ketaatan. Ya, ayo sholat, nantilah kalau saya sudah ini. Ayo tahajud, nantilah kalau sudah tua, mau meninggal. Ayo bersedekahlah, nanti dululah. Saya masih perlu untuk ini nanti kalau saya sudah banyak uangnya. Akhirnya apa? Dia tidak bersedekah, dia tidak beribadah, dia tidak belajar agama, ya. Dia takut miskin, itu. Maka itu semuanya disebabkan karena panjang angan-angan begitu. Tetapi orang yang tidak panjang angan-angan, dia selalu ada di dalam pikirannya, ya, barangkali besok saya sudah nggak ada di dunia ini, maka sekarang harus saya lakukan, ya.
Barangkali besok saya tidak bisa belajar agama, maka sekarang harus belajar. Besok mungkin nggak bisa sedekah, sekarang harus sedekah. Ya, kapan lagi? Nah, ada uang di tabungan atau uang di bawah bantal, segera digunakan untuk kebaikan-kebaikan sebelum sudah tidak ada kesempatan untuk melakukan itu semuanya gitu. Nah, maka dari situ paling banyak jeritan penduduk neraka adalah apa? Yaitu karena menunda-nunda, ya. Karena panjang angan-angan. Dan dari perilaku yang bersumber dari angan-angan adalah menunda-nunda, nanti, dan nanti. Ya, sikap mandul yang sama sekali tidak dapat melahirkan kebaikan apapun. Ini orang yang selalu menunda-nunda, tidak bersegera ya untuk melakukan ibadah, untuk kegiatan akhirat, itulah orang-orang yang mandul, ya, tidak produktif untuk akhiratnya. Sesungguhnya kebanyakan jeritan penduduk neraka adalah disebabkan karena sikap menunda-nunda. Nanti mereka banyak menjeritnya di neraka, kesakitan, menyesal ya karena perbuatannya di dunia suka menunda-nunda kebaikan. Oh, andai saja di dunia ini saya segera untuk menginfakkan harta saya, segera untuk beribadah, segera untuk belajar, segera. Sudah tidak ada kesempatan lagi, tinggal penyesalan ya, ketika itu tinggal penyesalan. Makanya nanti orang yang sudah meninggal akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau menangguhkan kematianku ya Allah, sebentar saja walaupun 1 menit ya Allah, saya ingin beribadah, ya, saya ingin bersedekah, fa'asaddaqa. Saya ingin bersedekah ya Allah. Tolong tunda 1 menit saja biar saya bisa sedekah ke yatim piatu, saya bisa sedekah ke pesantren, ke sekolah agama, saya bisa sedekah ke masjid, ya. Tetapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Ajal sudah tiba, ya. Tidak ada kesempatan untuk beribadah lagi, ya. Tidak ada kesempatan untuk belajar agama lagi. Hanya sudah. Na'udzubillah. Ini nanti mereka orang-orang yang paling banyak menjeritnya. Nah, para ulama mengatakan usia 40 inilah orang-orang yang harus hati-hati. Ya. Kalau kita sudah berusia 40, hati-hati. Jangan terlalu sibuk dengan dunia, ya. Usia sebelum 40 pun seperti itu, tidak boleh juga. Wah, jangan mentang-mentang wah saya belum 40, santai-santai saja. Enggak. Semuanya harus hati-hati. Cuma lebih penekanannya lebih kuat pada orang-orang yang sudah berusia 40. Ini usia 40 ini orang-orang yang sudah dapat warning dari Allah. Ya, harus segera memikirkan nasib akhiratnya. Sudah cukup belum bekalnya? Ya, sudah banyak belum bekalnya? Dan sebanyak apapun kita menyiapkan bekal itu masih kurang, belum cukup. Makanya di dalam surah Fatir ayat 37 Allah berfirman wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu akan berteriak, menjerit di dalam neraka, ya. Para penduduk neraka akan berteriak, "Ya Allah, ya, keluarkanlah kami ya Allah dari neraka. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami ingin na'mal solihan. Kami ingin beramal soleh ya Allah. Ya, kami ingin ibadah. Kami ingin sujud. Kami ingin sedekah. Kami ingin berbakti kepada orang tua. Kami ingin membahagiakan orang tua. Kami ingin mengumrohkan, menghajikan orang tua. Kami ingin bangunkan rumah orang tua. Tapi orang tua sudah tidak ada. Ya, kita pun mungkin sudah nggak ada. Ya, menyesallah perbuatan-perbuatan di dunia yang dia lakukan. Dia lebih sibuk dengan perbuatan-perbuatan dunianya, dengan pekerjaannya, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Menyesal semuanya. Kalau semuanya itu dunia. Maka Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah panjangkan umur kalian? Ya, ada yang sampai 60 tahun, 70 tahun. Ya. Allah sudah panjangkan umur kalian, umur kita semuanya. Di mana umur segitu bagi orang lain bisa. Banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa mengumpulkan bekal-bekalnya di akhirat. Orang lain saja bisa, maka masa kamu tidak bisa?
Ya, Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Semuanya dikasih waktu yang sama 24 jam setiap hari. Ya, dikasih umur yang cukup untuk melakukan ibadah-ibadah. Ya, walaupun ada sebagian yang mungkin diwafatkan lebih dahulu, tetapi mereka umur segitu bisa digunakan untuk mengumpulkan ibadah-ibadah. Maka ketika sudah habis masanya, ya, mereka tidak bisa untuk mengulangi kesempatan-kesempatan itu. Makanya waktu ini adalah modal yang paling mahal yang kita miliki, gitu ya. Apa penyebab selamat di akhirat? Maka penyebab selamat seseorang di akhirat adalah ketika dia apa? Yanju awwalu hadhil ummah, kata Rasulullah, selamatlah ya golongan pertama dari umat ini, dari umat Rasulullah, disebabkan pertama karena bisuh di fid dunya, karena zuhud terhadap dunia, ya, tidak ngoyo terhadap dunia, tidak terlalu berambisi dengan dunia, ya. Kaya itu tidak salah, tetapi jangan terlalu kekayaannya itu menjadikan kita itu lupa dengan akhirat, menjadikan kita udah terlalu sibuk dengan dunia dan dunia sehingga akhiratnya terbengkalai itu. Nah, inilah zuhud, ya. Wa qasril amal. Penyebab yang kedua selamatnya orang-orang terdahulu adalah karena pendeknya angan-angan. Ya, dia selalu berpikiran, ya, waktu itu sangat singkat dan kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi, sehingga apa? Menyegerakan semua kebaikan-kebaikan. Ya, mau belajar sekarang, mau sodako sekarang, mau sholat sekarang, mau baca Quran sekarang, disegerakan sekarang karena nggak tahu besok itu gimana, ya. Wa yahlak akhiruha bil hirsi wa tulil amal, dan hancurlah, ya, umat terakhir dari zaman dari umat ini, umat Nabi Muhammad itu hancur karena apa? Karena terlalu berambisi, birhirs, rakus, ingin ini, ingin itu, ingin dapat semuanya, ya, rakus terhadap dunia dan punya angan-angan yang panjang, yang kosong, ingin ini, ingin itu, ya, nanti saya ini, nanti saya itu, ya, angan-angan dunia yang kosong padahal dia tidak tahu umurnya sampai kapan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hikmah kita pada hari ini, yaitu ihalatuka al-a'mal ma'a wujudil faragh min ru'unati an-nafs, ya. Menunda-nundanya kamu terhadap amal-amal akhirat padahal ada kesempatan untuk melakukannya, ini adalah termasuk tanda-tanda dari kebodohan diri. Kebodohan kita. Nauzubillah min dzalik. Baik. Sekarang silakan bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada pertanyaan dari Ibu Heni. Ustaz, bagaimana dengan harta yang tidak termasuk harta hakiki kita yang belum sempat dinikmati tadi, seperti uang tabungan atau beli baju baru belum sempat dipakai? Apakah harta tersebut tetap termasuk dalam hisab kita nanti? Iya. Wayas'alu di dalam surah Al-Hakumut Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim summa la tarawunaha 'ainal yaqin summa la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Dan sungguh kalian kelak akan ditanya pada hari itu anin na'im, tentang nikmat-nikmat. Harta itu nikmat bukan? Nikmat. Ya, walaupun harta itu yang belum harta hakiki, belum kita nikmati, itu tuh juga nikmat yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, yang harus dipertanggungjawabkan. Nanti akan ditanya, akan dihisap oleh Allah. Ya, harta nanti ditanya dari mana sumbernya dan untuk apa. Ya, mungkin kita selamat, ini harta belum digunakan, oh selamat. Tetapi ditanya sumbernya dari mana. Ya, apakah halal atau haram atau syubhat, begitu. Ya, kalau belum dipakai mungkin oke lah, selamat. Belum dipakai untuk maksiat, masih selamat.
tetapi sumbernya dari mana gitu. Atau mungkin ada orang-orang yang membutuhkan tetapi kita tahan saja. Nah, itu selamat nggak kita dari pertanyaan seperti itu? Padahal harta yang kita pendam itu pun ada zakatnya, sudah dikeluarkan zakatnya belum? Kalau belum dikeluarkan zakatnya berarti belum selamat itu hartanya, begitu. Tabungan sudah dikeluarkan zakatnya belum? Setiap tahun 2,5%, ya, walaupun nganggur. Nah, kalau belum dikeluarkan berarti belum selamat, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Ya Ustaz. Silakan Bu. Ya. Izin bertanya Ustaz. Mm-hmm. Ini di dalam Al-Quran kan ada juga dikatakan bahwa sebagian hartamu itu harus diinfakkan. Itu sebagian yang kita miliki semua atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Maksudnya zakat. Maksudnya Bukan, yang wajib. sebagian harta, ya. Sebagian hartamu kan ada di Al-Quran ya. Saya pernah tanya sama salah satu ustadz, itu memang betul sebagian hartamu tuh harus diinfakkan, kan sebagian. Tapi ada juga yang tidak menyatakan itu. Sebetulnya gimana sih Ustadz? Iya, sebagian. Kan di Al-Quran kan ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kalau yang sifatnya wajib berarti itu zakat. Ya, jadi pada harta kita itu ada harta orang tidak mampu, yaitu zakat. Nah, terus sebagiannya dari yang mana Ustadz? Dari harta kita. Katakan. Ya dari yang harus diinfakkan atau yang memang. Kalau infak kan sunnah, infak sedekah kan sunnah. Kalau yang sifatnya sunnah ya sunnah gitu. Sunnah, ya. Kalau yang wajib kan seperti zakat atau zakat fitrah ya kan Ustaz. Zakat fitrah gitu. Ya harus dikeluarkan yang itu. Iya, tapi sebagiannya tuh jadi ya itu maksudnya. Bagiannya 2,5%. Sebagiannya 2,5% itu bukan misal kita punya uang 1 M ya. Itu kan harus dihitung ya berarti ya Ustadz. Kalau sebagian keseluruhan harta kan mobil, istilahnya tanah, rumah gitu. Total misal 10 M berarti kan harus setengahnya kan kalau sebagian berarti. Iya. Jadi bukan itu maksudnya ya? Iya, bukan. Harus belajar fikih zakat. Iya. Harus belajar fikih zakat. Kan ya 2,5% itu dari setiap tahun ya Ustadz. Iya, baik Ustadz. Iya. Makasih Ustadz. Harus belajar fikih zakat. Harus belajar fikih zakat. Kalau yang sedekah itu tidak wajib, tetapi kita dianjurkan untuk bersedekah karena sedekah inilah yang akan menjadi penyelamat kita dari murkanya Allah. Kata Rasulullah, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Ya, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu memadamkan murkanya Allah itu. Nah, dan zakat ini kan kita coba zakat itu rumah kita sudah dizakati belum? Mobil kita sudah dizakati belum? Ya, tabungan kita sudah dizakati belum? Kita kalau punya wakaf harta. Larinya kemana Ustadz? Maaf. Kalau wakaf kan udah bukan milik kita. Betul, berarti sedekah ya. Nggak ada kewajiban zakat atau sedekah dari wakaf yang sudah. Kan udah dikasihkan ke orang, udah dikasihkan ke umat. Itu masuknya ke sedekah jadi ya Ustadz? Wakaf masuknya ya infak, sedekah, sunnah. Jadi wakaf itu tidak wajib kecuali kalau nazar. Saya nazar nanti saya wakafkan ini gitu. Itu sudah menjadi wajib. Ya. Iya Ustadz, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi silakan. Makanya kita harus tahu ya harta kita itu sudah dikeluarkan zakatnya atau belum gitu. Jangan-jangan kita sudah bertahun-tahun tapi tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Itu ancamannya sangat besar itu orang-orang yang belum mengeluarkan zakatnya.
Karena termasuk rukun Islam juga zakat itu kan, termasuk rukun Islam. Itu. Maka kita harus belajar fikih zakat. Ya, harus belajar fikih zakat. Insya Allah nanti berikutnya kita belajar fikih zakat. Ya, diadakan kelasnya, Ustaz. Ditunggu, Ustaz. Ustaz Afan itu katanya. Ya, silakan. Ya, tapi di luar tema. Ini tentang apa? Warisan itu. Kalau warisan ketika seorang meninggal, misalnya laki-laki, dia punya anak sama punya orang tua gitu. Jadi dikasih warisan ya orang tuanya itu, atau cuma untuk anak-anaknya aja. Misalnya orang tuanya masih hidup. Iya, kalau orang tuanya masih hidup, bapak ibunya masih hidup, dia dapat bagian 1/6. 1/6 ya, ayah ibunya misalnya Kalau masih ada. ibunya Masih 1/6, kalau bapaknya itu dapat tergantung punya anak laki-laki enggak. Kalau punya anak laki-laki dapat sisanya. Gitu. Itu pembahasannya nanti di fikih waris. Pokoknya orang tua dapat dari kita. Bapak ibu itu dapat kalau masih hidup. Anak juga dapat. Ada 6 orang ya yang selalu dapat, tidak pernah terhalangi dari waris. Yaitu bapak ibu, ya, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami istri. Itu 6 orang yang pasti dapat dalam warisan selama dia itu masih hidup. Ya, selama masih hidup dan agamanya sama. Kalau agamanya beda, enggak dapat. Itu bapak, ibu, suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan yang kandung ya. Dia itu dapat itu. Nah, bagiannya berapa? Nah, itu penjabarannya pada fikih waris. Fikih waris itu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Ini bagaimana yang tadi ada yang Ustaz terangkan tadi, ulama atau orang yang mungkin tujuannya tidak terlalu peduli sama Islam gitu ya, seperti mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab gitu. Bagaimana pendapat kita apa hukum bagi dia dan kita menghadapinya gitu Ustaz? Tuhan bukan orang Arab. Ya, iya, Allah itu kan bukan orang emang. Allah kan bukan orang, ya kan? Apalagi orang Arab atau orang Indonesia bukan. Jadi Allah itu bukan orang gitu. Kalau ada orang ngomong Allah itu bukan orang Arab, ya betul. Karena Allah bukan orang kan, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan. Allah itu bukan orang, gitu. Allah itu bukan benda, bukan tubuh, ya, tidak membutuhkan fisik. Allah itu bukan fisik, gitu. Itu ya, yang saya tahu seperti itu ya. Kalau videonya itu saya belum pernah dengar ya seperti apa, belum pernah lihat atau belum pernah dengar ngomong seperti apa, saya kurang tahu. Tapi kalau Allah itu bukan orang Arab, ya pernyataan seperti itu betul. Tinggal tujuannya aja, dia ngomong seperti itu, tujuannya itu apa gitu kan. Itu. Kalau pernyataan seperti itu betul apa enggak? Ya betul. Tetapi tujuannya apa gitu. Allah bukan orang Arab, ya betul gitu. Itu. Ya, salahnya di mana? Salahnya di mana? Kan nggak salah kan? Cuma tujuannya itu apa? Tujuannya ngomong seperti itu tujuannya apa gitu? Artinya kalau sholat nggak usah pakai bahasa Arab gitu. Sholatnya pakai bahasa masing-masing. Orang Indonesia ngomong sholat pakai bahasa Indonesia, itu salah.
Itu nggak benar kalau dilanjutkan seperti itu. Ya, walaupun Allah itu bukan orang Arab, karena Allah juga bukan orang, tetapi Allah kan mensyariatkan sholat harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau berdoa memang bebas. Kita kalau berdoa di luar sholat bebas, mau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa selain Arab bebas. Ya, karena betul tadi Allah itu bukan orang Arab gitu. Allah paham semua bahasa gitu. Sehingga kita bebas mau berdoa pakai bahasa apa saja itu. Mungkin saya akan nambahkan ya Ustadz. Ini kan berkaitan dengan kasus yang ada di TV One kemarin ya Bu ya, yang ramai itu. Jadi istilahnya kok seolah-olah disamakan antara holik dan manusia gitu. Memang Allah kan bukan manusia gitu. Kalau nggak salah itu bukan orang Arab, bahasa Arab toh. Kita juga boleh berdoa bahasa Indonesia gitu. Toh Allah bukan orang Arab, ya betul. Nah ini yang menjadi masalah gitu. Kenapa kok Allah disamakan dengan manusia? Kan beda gitu. Nah ini sebetulnya mungkin yang dipermasalahkan kemarin yang oleh Ustadz Bahar siapa gitu di TV One itu. Kebetulan saya menyaksikan gitu. Iya, kalau saya nggak menyaksikan. Ya itu, jadi konteksnya itu gitu. Kok Tuhan bukan orang Arab, kok disamakan dengan manusia gitu. Ini yang nggak bisa diterima. Itu Tuhan ya Tuhan gitu, manusia manusia gitu. Itu konteksnya Ustadz. Iya. Okay. Kalau nggak salah itu. Nah mungkin Ibu bertanya sama Ustadz, menurut Ustadz nih bagaimana konteks seperti itu gitu. Di WA aja lah. Oke. Nanti mungkin saya kurang tahu ya konteksnya itu berbicara seperti itu, tujuannya itu apa ya? Ya. Itu kan ada di siapa sih? Dedikut Booster ya. Jenderal siapa tuh Dudung itu. Ya, kita berbahasa Indonesia aja berdoa gitu. Toh Tuhan bukan orang Arab. Iya. Akhirnya dikritisi oleh para ulama. Kok Tuhan disamakan dengan manusia? Ini kan nggak benar gitu. Tuh Ustadz. Nah kalau menurut pendapat Ustadz sendiri bagaimana ini gitu? Mungkin Ibu tadi tanya seperti itu ya. Ya kalau pendapat saya pernyataan seperti itu tanpa melihat siapa yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Ya betul pernyataan seperti itu. Gitu. Terlepas dia menyamakan dengan Allah dengan manusia atau tidak. Ya, itu tergantung niatnya. Dia menyamakan Allah dengan manusia atau tidak. Kalau kita mengatakan Allah itu bukan manusia, dia sedang menyamakan Allah dengan manusia enggak? Gitu kan? Ya, kalau dia mengatakan Allah bukan orang Arab, berarti kan dia sedang tidak menyamakan Allah dengan manusia gitu. Tapi itu perdebatan panjang ya. Kalau saya sarankan Bapak Ibu semuanya ya, sekarang itu zaman fitnah seperti hadis yang saya sebutkan ya. Lil mudlim. Sekarang itu berseliweran pernyataan-pernyataan nggak jelas gitu ya. Sedikit-sedikit ada kasus ini, ada kasus itu, ada pernyataan ini itu. Itu memang zaman fitnah seperti itu, dan kita jangan terpancing dengan kasus-kasus atau berita-berita yang seperti itu. Kita tanya ke diri kita sendiri, apa manfaatnya kita ngikutin berita-berita kayak gitu ya, padahal kita ada kewajiban yang lebih utama, belajar ya, belajar agama. Kita itu belajar agama lebih penting daripada itu semuanya, bahkan lebih wajib gitu. Lebih baik kita gunakan untuk sesuatu yang produktif daripada kita ngomongin masalah-masalah seperti itu, kita nongkrongin di televisi berita-berita seperti itu gitu, tetapi nggak ada manfaatnya sedikit pun untuk diri kita ya. Yang ada malah mohon maaf mungkin kita malah
ribahin orang, ya kan? Kemudian mungkin malah mengatakan kata-kata yang tidak baik. Itu kan malah kita mengurangi pahala-pahala kita. Sayang kan, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu gugur-gugur atau ditransfer ke sana semuanya. Itu gara-gara kita nontonin atau ngomongin masalah seperti itu. Saya itu berpikir ya, di zaman YouTuber seperti sekarang, ya, orang bisa mendapatkan uang banyak dari YouTube itu karena apa? Karena kan videonya ditonton, videonya dikomenin, videonya di-like gitu ya. Nah, itu saya tergambarkan seperti hadis Nabi yang mengatakan bahwa nanti orang-orang yang menzalimi kepada orang lain itu kan pahalanya akan ditransfer gitu ya, akan dikasihkan kepada mereka gitu. Semakin banyak orang-orang itu dia dizalimi oleh orang lain, diomongin, diribahin sama orang lain, itu semakin banyak dia itu nanti penghasilannya di akhirat, pahalanya gitu. Itu mirip seperti YouTuber-YouTuber itu ya. YouTuber-YouTuber itu semakin banyak yang ngomongin dia, semakin banyak yang nge-like videonya, yang viewer penontonnya, yang komen, itu kan semakin tinggi itunya, penghasilannya. Itu kita dipertontonkan dengan sesuatu yang real, nyata di dunia YouTube. Mungkin seperti itu nanti di akhirat gitu. Makanya jangan kita sering-sering untuk itu nyinggung-nyinggung permasalahan orang gitu, yang menyebabkan nanti malah pahala kita ditransfer ke sana. Akhirnya nanti mereka panen pahala gitu, panen pahala dari kita tanpa mereka mungkin nggak pernah ibadah atau ibadahnya sedikit. Kita yang ibadahnya banyak udah dikirim ke sana semua gitu. Begitu ya, makanya ketika kita seumpama diribahin orang, diomongin orang, dihina orang, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Bahkan dulu ada ulama yang ketika diomongin orang, dijelek-jelekan orang, malah ngasih hadiah kepada orang tersebut. Ini terima kasih ya, Anda telah mengirimkan hadiah pahala kepada saya. Ini saya kasih satu piring kurma misalnya. Ada ulama dulu, zaman dulu seperti itu. Sampai seperti itu ya. Nah, makanya saya lihat itu ya di WA, di grup WA itu ya Allah yang dibicarakan apa. Itu enggak penting, yang justru malah menjadikan ya viewernya banyak, menjadikan pahala dia banyak ya, komentarnya banyak. Padahal agama saja, pemahaman agamanya masih kurang. Masih ada kewajiban-kewajiban yang lebih penting daripada itu ya. Ngaji itu yang penting, kita belajar terus ya, banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari, terutama ilmu agama gitu, sehingga kita menyikapi agama ini dengan benar gitu ya, tidak mudah untuk menyalah-nyalahkan gitu. Nah, kita belum belajar banyak, tetapi malah lebih sibuk dengan perkara-perkara seperti itu. Tuh. Makanya umat muslim itu harus cerdas ya, menyikapi zaman fitnah seperti sekarang. Cepat beramal soleh. Sebelum datang masa kita tidak bisa untuk melakukan itu semuanya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sudah. Ya. Sebentar, Ustaz. Silakan. Jadi dari hasil YouTuber itu bagaimana, halal atau tidak usaha seperti itu? Ini lebih panjang lagi masalah hasil YouTuber ya. Panjang lagi. Nah, ini tergantung YouTuber itu. Iya, enak banget gitu ya. YouTuber itu tadi bukan berarti saya mengharamkan hasil YouTuber ya. Itu saya ingin mendekatkan saja, mungkin nanti di akhirat seperti itu. Semakin orang itu dihibahin, dihina, dijelek-jelekan gitu ya. Itu kita semakin kaya lagi setor pahala ke dia gitu. Nah, sebagaimana YouTuber itu kan semakin banyak dilihat videonya, semakin banyak dikomentari, kan banyak penghasilannya akhirnya kan.
Mirip kan seperti itu. Iya. Nah, permasalahan bagaimana hukum hasil dari YouTube, yaitu tergantung isi YouTube-nya itu. Isinya Islami atau isinya, mohon maaf, mungkin mengumbar syahwat, ya. Kalau isinya Kalau yang bermanfaat sih mungkin nggak apa-apa ya Ustaz. iya, kalau bagus bermanfaat, ya insya Allah nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Itu kan sama seperti iklan. Syari. Kita Syari, punya apa? Kalau Kita tujuannya punya channel, kemudian mau iklan di kita dapat apa namanya? Uang sewanya atau fee-nya, itu nggak apa-apa, asalkan tontonan kita adalah tontonan yang Islami, tontonan yang bermanfaat, ya, itu nggak apa-apa, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekedar nonton saja boleh ya, yang misalnya Tergantung tidak yang terlalu ditonton. syahwat gitu ya. Yang tadi ya tergantung yang ditonton. Masalah kesehatan bagus, silakan. Nih cara biar apa namanya sembuh dari penyakit ini ada obat. Kolesterol. Ya, kolesterol. Ibu-ibu yang kebanyakan. Cara masak, ya silakan, itu bagus. Darah tinggi. Iya, darah tinggi, Darah bagus, tinggi. silakan. Diet ya. Diet Ibu. Iya, boleh, asalkan Baik Ustaz, jangan. terima kasih ya. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.